Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik, semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana langkah pertama yang saya lakukan agar bisa terbebas dari jeratan hutang pinjol saya yang mencapai 300 juta lebih. Saat mental saya terganggu yang diakibatkan oleh serangan-serangan dari berbagai macam jenis penagihan pinjol dengan berbagai intimidasi, kata-kata kasar dan ancaman, maka yang pertama saya lakukan adalah memohon perlindungan, memohon keselamatan, memohon kekuatan iman dan mental saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencari dari berbagai sumber cara beribadah yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin selama ini ibadah yang saya lakukan masih banyak salahnya. Banyak sekali doa dan amalan yang saya kumpulkan untuk saya amalkan dan saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap ibadah saya. Dan karena dari setiap sumber memiliki doa, amalan dan cara-cara yang berbeda, walaupun pada intinya sama, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur saya malah menjadi tidak fokus dengan amalan-amalan tersebut. Ada yang menyarankan doa ini dibaca di waktu ini sekian kali. Ada juga yang mengatakan bahwa lebih afdol dibaca di waktu ini dan sekian kali. Jadi setiap hari saya malah berbeda-beda doa yang saya panjatkan. Walau arti dan maknanya sama. Hingga akhirnya, alhamdulillah muncul dalam benak saya sendiri untuk merampingkan amalan dan doa yang saya panjatkan. Supaya lebih fokus. Karena prinsip saya, bahwa Allah Maha mendengar dan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Jadi, saya berfokus pada doa dan amalan yang saya benar-benar tahu arti dan maknanya yang sesuai dengan kebutuhan saya waktu itu. Di video ini saya akan memberitahukan doa dan amalan yang saya lakukan untuk dapat membantu keluar dan menyelesaikan masalah hutang-hutang saya. Saya mulai dari dini hari, jam 3 pagi, mengawali dengan sholat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian di sujud terakhir setelah membaca doa sujud, saya tambahkan membaca bacaan istighfar dengan bacaan Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 7 kali. Lalu tahiyat akhir dan salam. Kemudian dilanjutkan dengan salat tahajud sebanyak minimal 6 rakaat. Dan saya pernah melakukan 12 rakaat. Yang saya lakukan per 2 rakaat kemudian salam. Selesai salat tahajud, saya membaca doa tahajud. Kemudian dilanjutkan dengan zikir dengan membaca Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Kemudian Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali. Lalu dilanjutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 100 kali. Kemudian saya melanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. 2 rakaat di sholat pertama, kemudian salam, dan 1 rakaat di akhir. Kemudian membaca doa witir. Nah, jika waktu subuhnya masih lama, saya biasanya kembali tidur. Tapi jika waktu subuhnya sudah mendekat, saya isi dengan membaca surat Al-Waqiah atas anjuran orang tua saya. Kemudian saya melakukan salat subuh. Dan doa yang saya panjatkan setelah selesai salat subuh adalah pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim selama 3 kali. Membaca doa untuk orang tua sebanyak 3 kali, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian membaca doa selamat dunia dan akhirat. Dilanjutkan dengan doa memohon derajat dan diberikan kemuliaan serta dijauhkan dari kemiskinan. Allahumma inni dha'ifun faqawini wa inni dalilun fa'aizani wa inni faqirun fa'aghnini birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kemudian saya memohon kepada Allah yang saya ucapkan dalam bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosa hamba, dosa istri hamba, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami, dosa anggota keluarga kami, dosa sanak saudara kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jauhkanlah dan lindungilah kami dari mara bahaya, dari kecelakaan,
dari rasa sakit dan penyakit. Jauhkanlah kami dari orang-orang jahat, orang-orang pembenci, orang-orang pemarah, orang-orang pembohong, dan orang-orang yang tersesat di jalan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari api neraka, dari perbuatan dosa, perbuatan riba, perbuatan zina, perbuatan maksiat, dan perbuatan yang Engkau haramkan. Ya Allah ya Robbi, berikanlah kepada kami rahmat-Mu, berkah-Mu, rezeki-Mu, surga-Mu. Berikanlah kelancaran dan kesuksesan bagi semua pekerjaan dan usaha-usaha kami. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sehat, berbakti kepada orang tua, bangga pada agama dan mencintai Rasul-Nya. Berikanlah jalan dan rezeki-Mu bagi hamba, agar hamba dapat menyelesaikan hutang-hutang dan riba-riba ini ya Allah. Ya Allah ya Robbi, kabulkanlah permohonan hamba. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Mendengar dan Maha Pemberi serta Maha Pengasih. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah berdoa, kemudian saya melanjutkan dengan zikir. Pertama yang saya zikirkan adalah surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Kemudian saya lanjutkan dengan sholawat nariyah sebanyak 100 kali. Dan kemudian zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 100 kali. Dan ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu saya melakukan aktivitas pagi seperti biasanya. Dan memasuki waktu duha, biasanya saya lakukan di jam 7 atau jam 8 pagi. Saya melakukan salat duha 2 rakaat. Di rakaat pertama, saya membaca surat Asy-Syams. Di rakaat kedua, saya membaca surat Ad-Duha. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa duha, zikir tasbih sebanyak 33 kali, dan sholawat Nabi sebanyak 33 kali. Dan doa-doa yang selalu saya panjatkan setelah melakukan sholat wajib, yaitu sholat duhur, asar, maghrib maupun isya, sama dengan yang saya lakukan pada waktu selesai sholat subuh, yaitu pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim sebanyak 3 kali, kemudian membaca doa untuk orang tua sebanyak 3 kali, membaca doa selamat dunia dan akhirat, kemudian doa memohon derajat dan diberikan kemuliaan serta dijauhkan dari kemiskinan, dan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat maghrib, saya lanjutkan dengan melakukan sholat hajat 2 rakaat. Pada rakaat pertama, saya membaca surat Al-Kafirun sebanyak 11 kali. Kemudian rakaat kedua, saya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Dan kemudian di sujud terakhir rakaat kedua, setelah doa sujud, saya langsung membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim sebanyak 11 kali. Kemudian sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 11 kali. Kemudian doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sebanyak 11 kali. Dilanjutkan dengan memohon dengan menggunakan bahasa Indonesia, saya mengucapkan, ya Allah, berikanlah keberkahan dan kelancaran usaha hamba untuk menyelesaikan hutang-hutang hamba dan terjauhkan dari riba. Kabulkanlah permohonan hamba karena Engkau adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kemudian bangun tahiyat akhir dan kemudian dilanjutkan dengan membaca doa hajat. Itulah teman-teman rangkaian doa yang selalu saya lakukan baik pada waktu saat dalam kondisi mental yang jatuh karena hutang pinjol maupun saat ini. Jadi sekarang pun saya masih melakukan cara dan doa yang sama. Saat ini saya selalu fokus pada berdoa untuk dijauhkan dari riba dan juga untuk perkembangan usaha yang sekarang sedang saya lakukan. Teman-teman, apapun doa yang teman-teman bisa panjatkan, insya Allah selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya pribadi, semuanya tergantung pada istiqomah kita untuk selalu beribadah dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengklaim atau mengatakan bahwa amalan dan doa yang saya lakukan adalah yang paling benar. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman tentang apa yang saya lakukan pada saat proses saya ingin menyelesaikan masalah hutang-hutang ini. Nah, teman-teman, apa yang kemudian terjadi setelah saya rutin melakukan amalan-amalan ini akan saya ungkapkan di video selanjutnya. Sekian dulu dari saya. Tidak lupa saya selalu berdoa semoga kita semua dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.